Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Wisnu Nugroho dari Kuartir Cabang Rembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 005 tahun 2017 tentang petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pendega. Bab 1 yaitu pendahuluan berisikan pernyataan umum, maksud dan tujuan, dasar, sistematika, dan juga pengertian. Untuk pernyataan umum sendiri menjelaskan Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda usia 7 sampai dengan 25 tahun. Gerakan Pramuka sendiri bertujuan memberikan setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berintegritas, berakhlak mulia, dan juga disiplin. Yang kedua, maksud dan tujuan. Maksud dibentuknya petunjuk penyelenggaraan ini untuk digunakan sebagai pedoman dan juga membentuk dan mengelola Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pendega yang lebih sistematika dan juga terarah. Untuk tujuannya sendiri adalah untuk menyelaraskan pelaksanaan pengelolaan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pendega, kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan juga kuartir nasional. Untuk dasar dari Gerakan Pramuka sendiri, yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka sampai dengan keputusan Kuarnas Gerakan Pramuka nomor 220 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan praktik-praktik organisasi Gerakan Pramuka. Untuk sistematika sendiri yaitu meliputi fungsi dari Dewan Kerja, tanggung jawab, hubungan kerja, masa bakti, organisasi, pembagian tugas, fungsi, tugas, mekanisme, bidang dalam Dewan Kerja. Yang kelima, pengertian. Pengertian dari Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pendega itu sendiri yaitu sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan di tingkat kuartir yang beranggotakan Pramuka Penegak dan Pramuka Pendega Putri Putra sebagai integral dari kuartir dan berkedudukan sebagai badan kelengkapan kuartir yang diberi wewenang dan kepercayaan untuk mengelola pembinaan dan kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pendega. Untuk Dewan Kerja sendiri memiliki sifat yaitu kolegial dan kolektif. Yang kolektif yaitu bahwa keputusan dan kebijakan Dewan Kerja adalah keputusan atau kebijakan lembaga Dewan Kerja yang diputuskan secara bersama-sama. Lebih mudahnya yaitu disebut dengan musyawarah. Untuk kolegial sendiri yaitu bahwa segala pelaksanaan tugas pokok, kebijakan, dan tanggung jawab Dewan Kerja dilaksanakan dalam semangat kebersamaan dan gotong royong. Selanjutnya bab 2. Bab 2 berisikan maksud dan tujuan pembentukan Dewan Kerja. Maksud dan tujuan dibentuknya Dewan Kerja yaitu untuk memberi kesempatan bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pendega untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam bidang organisasi dan juga mengembangkan bakat kepemimpinan. Selanjutnya bab 3 yang berisikan keanggotaan, sifat, status, dan juga kedudukan Dewan Kerja. Yang pertama yaitu keanggotaan. Dewan Kerja merupakan salah satu bagian integral dari kuartir yang beranggotakan dari Pramuka Penegak dan Pramuka Pendega. Yang kedua yaitu sifat. Sifat Dewan Kerja sendiri yaitu memiliki dua sifat, antara lain kolektif dan juga kolegial yang sudah saya jelaskan awal tadi. Yang ketiga, status. Status Dewan Kerja sendiri yaitu memiliki status satuan bina dan juga satuan gerak.
Yang keempat yaitu kedudukan. Dewan Kerja sendiri memiliki kedudukan yaitu sebagai badan kelengkapan kuartir yang memiliki tugas yaitu mengelola, membina, dan juga melaksanakan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Vina Alfayina Nabila dari Kuartir Cabang Rembang. Di sini saya akan menyampaikan surat keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 005 tahun 2017 tentang petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega bab 4 sampai dengan bab 6. Yang pertama, fungsi Dewan Kerja. A. Pelaksana keputusan-keputusan musyawarah dan sidang paripurna yang telah disahkan oleh kuartirnya. B. Pembuat dan pemberi pandangan, pendapat, saran, dan usul kepada kuartir tentang kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega. C. Pengelola program pembinaan dan kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di kuartir. D. Penghubung antara Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di wilayah kerjanya dengan kuartir. E. Pendukung pelaksanaan tugas-tugas kuartir. Selanjutnya, tugas pokok Dewan Kerja, yaitu A. Melaksanakan keputusan-keputusan muspanitra yang telah disahkan oleh musyawarah kuartir. B. Memberikan bimbingan kepada Dewan Kerja yang berada setingkat di bawahnya. C. Melakukan koordinasi dan konsultasi antar Dewan Kerja. D. Mengkaji, mengkoordinasikan, dan mengusulkan bentuk program pembinaan dan kegiatan berikut tata pengaturannya bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega kepada kuartir. E. Melakukan penelitian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, termasuk permasalahan yang dihadapi menyangkut proses pembinaan. F. Melakukan sosialisasi atas suatu peraturan maupun petunjuk penyelenggaraan khususnya yang berhubungan dengan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega. G. Membuat perencanaan dan pelaporan atas kegiatan yang dilakukan dan disampaikan pada sidang paripurna. H. Membantu kuartir dalam melaksanakan program. I. Menyelenggarakan sidang paripurna di tingkat kuartir. Dan C. Menyelenggarakan musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putri Putra di tingkat kuartir. Selanjutnya masuk ke bab 5 tentang tanggung jawab dan laporan Dewan Kerja. Yang pertama, tanggung jawab. Dewan Kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi dan tugas pokok serta kebijakan kepada muspanitra dan kuartirnya. Yang kedua, laporan. A. Dewan Kerja memberikan laporan atas kegiatan yang dilaksanakan berikut pertanggungjawaban keuangan kepada kuartir melalui ketua kuartir. B. Dewan Kerja menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan secara berkala dalam sidang paripurna yang dihadiri baik sebagai peserta maupun penyelenggara. Selanjutnya kita masuk ke bab 6. Hubungan kerja Dewan Kerja. Yang pertama, hubungan Dewan Kerja dengan kuartir berbentuk hubungan koordinatif dan konsultatif dalam hal memikirkan, merencanakan, memutuskan, dan menilai kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega sesuai dengan wilayah kerjanya. Yang kedua, hubungan antara Dewan Kerja berupa informatif, koordinatif, dan konsultatif. Ketiga, hubungan antar Dewan Kerja dilakukan atas sepengetahuan dan melalui kuartir. 4. Dewan Kerja dapat menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan organisasi di luar gerakan Pramuka atas izin kuartirnya, baik atas inisiatif Dewan Kerja yang bersangkutan atau atas permintaan kuartir. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Zuhardi dari Kuartir Cabang Rembang. Saya di sini akan membacakan surat keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 005 tahun 2017 tentang petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
Saya di sini akan menyampaikan bab 7 sampai bab 9. Yang pertama, bab 7 yaitu masa bakti. Yang pertama, masa bakti Dewan Kerja dimulai dan berakhir sesuai dengan masa bakti kuartir. Yang kedua, sebelum Dewan Kerja, hasil muspanitera disahkan melalui keputusan kuartir, maka pengurus Dewan Kerja penyelenggara muspanitera tetap menjalankan fungsi dan tugasnya. Bab 8. Organisasi Dewan Kerja. Yang pertama, struktur organisasi Dewan Kerja mengikuti pengorganisasian kuartir. A. Tingkat nasional disebut Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega. Tingkat nasional disebut Dewan Kerja Nasional atau DKN. Yang B. Tingkat daerah disebut Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega. Tingkat daerah disebut Dewan Kerja Daerah atau DKD. Yang C. Tingkat cabang disebut Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega. Tingkat cabang disebut Dewan Kerja Cabang atau DKC. Yang D. Tingkat ranting disebut Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega. Tingkat ranting disingkat Dewan Kerja Ranting atau DKR. Yang kedua, struktur kepengurusan Dewan Kerja, yaitu meliputi seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota, para ketua bidang merangkap anggota, beberapa orang anggota, dan jumlah sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud pada huruf C dan D disesuaikan dengan kebutuhan Dewan Kerja yang bersangkutan. Yang ketiga, komposisi kepengurusan Dewan Kerja. Jika ketua seorang putra, maka wakil ketua seorang putri, begitu pula sebaliknya. Yang B, jumlah anggota Dewan Kerja secara keseluruhan ditetapkan dalam muspanitera sebanyak-banyaknya 21 orang. Yang C, jumlah anggota Dewan Kerja secara keseluruhan ganjil. Dan yang keempat, pembidangan dalam Dewan Kerja terdiri dari yang pertama, bidang kajian kepramukaan, bidang kegiatan, bidang pembinaan dan pengembangan, dan yang terakhir bidang penelitian dan evaluasi. Saya lanjut bab 9, yaitu pembagian tugas dalam Dewan Kerja. Yang pertama, Ketua Dewan Kerja mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab sebagai berikut. Yang A, memimpin Dewan Kerja dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok. Yang B, sebagaimana penghubung antara Dewan Kerja dengan kuartir. Dan yang C, bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Kerja kepada Ketua Kuartir dan Muspanitera. Yang kedua, Wakil Ketua Dewan Kerja mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab sebagai berikut. Yang A, membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya. Yang B, mewakili ketua apabila berhalangan dengan mandat ketua. Yang ketiga, sekretaris Dewan Kerja mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab membantu ketua dan wakil ketua dalam pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dewan Kerja. Yang keempat, bendahara Dewan Kerja mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab mengurus keuangan dan barang yang ada pada Dewan Kerja. Yang kelima, ketua bidang mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin bidangnya dalam melaksanakan tugas pokok bidang dan menyelaraskan dengan tugas pokok Dewan Kerja. Yang keenam, anggota Dewan Kerja mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab secara bersama-sama untuk membantu ketua dan wakil ketua dalam melaksanakan tugas pokoknya dan tugas pokok Dewan Kerja. Yang ketujuh, seluruh anggota Dewan Kerja dapat mewakili ketua dan wakil ketua bila salah seorang atau keduanya berhalangan dengan mandat yang diberikan oleh ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Nurul Badriah Wahidatul Husna dari Kuartir Cabang Rembang. Di sini saya akan menyampaikan surat keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 005 tahun 2017 tentang petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
Di sini saya akan menyampaikan mulai dari bab 10 hingga bab 13. Bab 10. Fungsi, tugas, dan mekanisme bidang dalam Dewan Kerja. Yang pertama, fungsi. Fungsi bidang dalam Dewan Kerja adalah sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja sesuai dengan tugas bidang yang bersangkutan. Yang kedua, tugas bidang dalam Dewan Kerja adalah sebagai berikut. A. Bidang kajian kepramukaan. Yang pertama, memikirkan, merencanakan, dan mengorganisasikan. Yang kedua, tugas bidang dalam Dewan Kerja adalah sebagai berikut. A. Bidang kajian kepramukaan. Yang pertama, memikirkan, merencanakan, dan mengorganisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan pramuka penegak dan pramuka pandega secara konsepsional. Yang kedua, memberikan pertimbangan dan masukan kepada kuartir maupun wadah pembinaan pramuka penegak dan pramuka pandega lainnya dalam pengembangan pelaksanaan suatu peraturan mengenai pramuka penegak dan pramuka pandega. B. Bidang kegiatan. Yang pertama, memikirkan, merencanakan, mengorganisasikan kegiatan yang merupakan kegiatan kepramukaan dalam upaya peningkatan mutu kegiatan kepramukaan, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Yang kedua, bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepramukaan. C. Bidang pembinaan dan pengembangan. Yang pertama, memikirkan, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengorganisasikan bentuk pembinaan berikut pengembangannya bagi pramuka penegak dan pramuka pandega yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada lembaga berwenang serta pelaksanaan kegiatan pengembangan bagi pramuka penegak dan pramuka pandega. Yang ketiga, bersama kuartir melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain di luar gerakan pramuka berkaitan dengan pengembangan kegiatan bagi pramuka penegak dan pramuka pandega. D. Bidang penelitian dan evaluasi. Yang pertama, memikirkan, merencanakan, dan mengorganisasikan bentuk pelaksanaan penelitian atas pembinaan dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan mutu pembinaan pramuka penegak dan pramuka pandega. Yang kedua, memikirkan, merencanakan, dan mengorganisasikan pelaksanaan evaluasi atas pembinaan dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan mutu pembinaan pramuka penegak dan pramuka pandega. Yang ketiga, mekanisme. Mekanisme bidang dalam Dewan Kerja merupakan pola interaksi antar bidang dalam melaksanakan fungsi bidang yang secara rinci diatur oleh Dewan Kerja yang bersangkutan. Selanjutnya, bab 11. Sistem administrasi dan perencanaan Dewan Kerja. Yang pertama, sistem administrasi Dewan Kerja mengikuti sistem administrasi kuartir. Yang kedua, sistem administrasi internal Dewan Kerja meliputi A. Persuratan internal Dewan Kerja dengan kuartir. B. Mengarsipkan surat menyurat dan dokumen lain yang berkaitan dengan Dewan Kerja maupun pramuka penegak dan pramuka pandega. Yang ketiga, Dewan Kerja melalui ketua dan wakil ketuanya turut serta dalam penyusunan anggaran kuartir yang berhubungan dengan pramuka penegak dan pramuka pandega. Selanjutnya, bab 12, keuangan Dewan Kerja. Yang pertama, dana yang didapat oleh atau dialokasikan kepada Dewan Kerja untuk menjalankan fungsi dan tugas pokoknya dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Dewan Kerja dengan mengikuti sistem keuangan yang berlaku di kuartir. Yang kedua, sumber keuangan Dewan Kerja diperoleh dari A. Alokasi dana kuartir. B. Usaha dana Dewan Kerja. C. Iuran peserta kegiatan. Yang ketiga, kegiatan usaha dana Dewan Kerja dilakukan atas persetujuan kuartir. Yang keempat, pertanggungjawaban pengelolaan dana disusun oleh Dewan Kerja dan disampaikan kepada kuartir. Yang kelima, hal-hal lain yang berkenaan dengan pendanaan kegiatan Dewan Kerja akan diatur oleh Dewan Kerja yang bersangkutan atas persetujuan dari kuartir. Selanjutnya, bab 13. Sangga kerja, kelompok kerja, unit kegiatan. Yang pertama, jika dipandang perlu dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok, Dewan Kerja dapat membentuk sangga kerja, kelompok kerja, dan atau unit kegiatan dengan meminta bantuan para pramuka penegak dan pramuka pandega dan atau orang-orang yang dianggap ahli. Yang kedua,
Sangga kerja, kelompok kerja, unit kegiatan yang dibentuk tersebut bertanggung jawab kepada kuartir melalui Dewan Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Aulia Ramdhani, perwakilan dari Dewan Kerja Cabang. Di sini saya akan membacakan surat keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 005 tahun 2017 tentang petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja, Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega mulai dari bab 14 sampai bab 16. Bab 14, Dewan Kehormatan Dewan Kerja. Yang pertama, Dewan Kehormatan berkedudukan sebagai dewan yang mengawasi pelaksanaan Kode Kehormatan Pramuka dan tata peradatan bagi anggota Dewan Kerja. Yang kedua, Dewan Kehormatan berfungsi menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan terhadap Kode Kehormatan Pramuka dan tata peradatan Dewan Kerja. Yang ketiga, Dewan Kehormatan tidak bersifat tetapi melainkan dibentuk hanya pada saat diperlukan. Yang keempat, sidang Dewan Kehormatan dipimpin oleh Ketua Dewan Kerja yang bersangkutan. Yang kelima, tata cara sidang Dewan Kehormatan mengikuti tata peradatan Dewan Kerja yang bersangkutan. Yang keenam, hasil sidang Dewan Kerja Kehormatan dilaporkan kepada Ketua Kuartir. Bab 15, Rapat-rapat Dewan Kerja. Yang pertama, rapat pleno merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan dalam Dewan Kerja yang dilaksanakan paling sedikit 6 bulan sekali dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Kerja. Yang kedua, rapat terbatas adalah rapat yang dilaksanakan paling sedikit 3 bulan sekali dan dihadiri oleh ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan dapat juga dihadiri oleh ketua bidang untuk menentukan rumusan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rapat pleno. Rapat bidang adalah rapat yang dilaksanakan paling sedikit 3 bulan sekali oleh anggota bidang untuk menjabarkan kebijakan Dewan Kerja untuk dirumuskan sesuai dengan tugas bidang yang bersangkutan. Yang keempat, rapat koordinasi adalah rapat yang dilaksanakan dalam waktu tertentu oleh Dewan Kerja dengan pihak kuartir atau dengan Dewan Kerja setingkat di atasnya dan atau setara dan atau setingkat di bawahnya dan atau dengan lembaga di luar Gerakan Pramuka untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan Dewan Kerja dan kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega. Yang kelima, rapat konsultasi adalah rapat yang dilaksanakan dalam waktu tertentu diperlukan untuk Dewan Kerja dan pihak kuartir dan atau dengan Dewan Kerja setingkat di atasnya dan atau setara dan atau setingkat di bawahnya dan atau dengan lembaga di luar Gerakan Pramuka untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan sebuah kebijakan yang akan diambil. Yang keenam, hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan dan mekanisme rapat diatur oleh Dewan Kerja yang bersangkutan. Bab 16, Sidang Paripurna. Yang pertama, sidang paripurna dilaksanakan paling sedikit sekali dalam setahun sebelum pelaksanaan rapat kerja kuartir. Yang kedua, peserta sidang paripurna terdiri dari yang A. Anggota Dewan Kerja Penyelenggaraan, B. Utusan Dewan Kerja yang setingkat di atas Dewan Kerja Penyelenggara yang bertindak selaku narasumber kecuali untuk sidang paripurna tingkat nasional. C. Utusan Dewan Kerja yang berada di wilayah kerja Dewan Kerja Penyelenggara dan mendapat mandat dari kuartir. D. Khusus untuk sidang paripurna ranting, sidang paripurna dihadiri oleh anggota Dewan Kerja Penyelenggara dan utusan Dewan Ambalan dan Dewan Rencana yang berada di wilayahnya yang mendapat mandat dari gugus depannya berdasarkan usulan Dewan Ambalan dan Dewan Rencana. E. Jumlah perutusan ditentukan oleh Dewan Kerja Penyelenggara sidang paripurna. 3. Untuk keperluan tertentu, sidang paripurna dapat mengundang narasumber baik dari dalam maupun dari luar Gerakan Pramuka sebagai pembicara dalam sidang paripurna. Keempat, pemimpin sidang paripurna adalah Ketua Dewan Kerja Penyelenggara atau dapat diwakilkan kepada anggota lain dari Dewan Kerja Penyelenggara atas mandat Ketua Dewan Kerja Penyelenggara. Yang kelima, jadwal dan agenda acara sidang paripurna ditetapkan oleh Dewan Kerja Penyelenggara. Yang keenam, agenda sidang paripurna setidaknya mencakup A. Laporan kegiatan tahun lalu yang dilaksanakan oleh Dewan Kerja Penyelenggara, B.
B. Laporan kegiatan tahun lalu yang dilaksanakan oleh Dewan Kerja yang berada di wilayah kerja Dewan Kerja penyelenggara. C. Evaluasi dan pemandangan umum atas kegiatan yang telah dilaksanakan. D. Penyampaian paparan oleh narasumber jika ada dan dipandang perlu. E. Penyampaian rencana Dewan Kerja penyelenggara untuk tahun berikutnya. Yang kelima, rapat koordinasi adalah rapat yang dilaksanakan dalam waktu tertentu, diperlukan oleh Dewan Kerja dengan pihak kuartir dan atau dengan Dewan Kerja setingkat di atasnya dan atau setara dan atau setingkat di bawahnya dan atau dengan lembaga di luar gerakan pramuka untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan sebuah kebijakan yang akan diambil. Yang keenam, hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan mekanisme rapat diatur oleh Dewan Kerja yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu bab 17 mengenai musyawarah pramuka penegak dan pramuka padega putri putra atau biasa disingkat muspanitra. Biasanya muspanitra dilaksanakan pada akhir masa jabatan, namun tidak memungkinkan untuk melaksanakan muspanitra luar biasa apabila diperlukan. Selain hak, Dewan Kerja juga mempunyai kewajiban. Yang pertama, menepati kode kehormatan pramuka. Yang kedua, mematuhi ketentuan yang terdapat dalam aturan dasar dan aturan rumah tangga gerakan pramuka. Yang ketiga, memenuhi tata peradaban Dewan Kerja. Nah, yang berikutnya adalah hak dan kewajiban anggota Dewan Kerja. Pada prinsipnya adalah bersifat kolektif dan kolegial untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang sama dalam pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja. Lalu yang terakhir, dia juga berhak mengajukan pengunduran dari keanggotaan Dewan Kerja dengan alasan yang dapat diterima oleh rapat pleno. Setiap anggota Dewan Kerja berhak mengajukan usulan atas upaya pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Dewan Kerja, lalu mengetahui segala perkembangan yang terjadi pada Dewan Kerjanya. Berikutnya mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Kerjanya. Lalu yang selanjutnya mengajukan pembelaan apabila terdapat pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang disangkakan kepadanya dalam sidang Dewan Kehormatan Dewan Kerja. Lalu, yang terakhir, dia juga berhak mengajukan pengunduran diri dari anggota Dewan Kerja dengan alasan yang dapat diterima ketika rapat pleno. Lalu, bab 18, yaitu persyaratan menjadi Dewan Kerja. Apa saja sih persyaratan untuk menjadi Dewan Kerja itu? Yang pertama adalah aktif di salah satu gugus depan. Yang kedua adalah pramuka penegak dan pramuka padega. Minimal adalah pramuka penegak bantara. Mereka belum menikah dan berusia antara 18 hingga 23 tahun. Lalu untuk persyaratan khususnya menyesuaikan nih dengan hasil muspanitra dan sesuai dengan kebutuhan. Asal persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Nah, setelah persyaratan Dewan Kerja, yang berikutnya adalah proses seleksi Dewan Kerja. Yang pertama, Dewan Kerja dipilih melalui proses seleksi. Yang kedua, bentuk dan tahapan proses seleksi pemilihan Dewan Kerja ditentukan pada saat muspanitra. Yang ketiga, untuk dapat mengikuti proses seleksi harus memenuhi persyaratan dan juga seorang pramuka penegak atau pramuka padega memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam muspanitra. Yang keempat, pramuka penegak dan padega yang mengikuti seleksi wajib mendapatkan surat keterangan aktif dari gugus depannya dan surat mandat dari kuartirnya. Hasil muspanitra kemudian diserahkan kepada Dewan Penyelenggara Muspanitra yang selanjutnya diserahkan kepada kuartir ranting sebagai bahan musyawarah kuartir. Lalu yang selanjutnya adalah muspanitra luar biasa. Muspanitra luar biasa sesuai dengan usul yang dikemukakan untuk melaksanakan muspanitra luar biasa atau muspanitra luar biasa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan penyelenggara muspanitra. Pengambilan keputusan muspanitra. Keputusan muspanitra diperoleh melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak mencapai titik terang dalam musyawarah, maka dilakukan voting. Tim formatur sendiri bertugas untuk memilih anggota Dewan Kerja untuk melalui sebuah proses seleksi.
lalu menyusun anggota terpilih ke dalam struktur kepengurusan Dewan Kerja. Masa tugas tim formatur dimulai terhitung sejak diterbitkannya keputusan Muspanitra dan berakhir paling lambat 2 bulan. Tim formatur dapat menyusul hal-hal yang berkenaan dengan cara pelaksanaan tugasnya, namun dengan persetujuan kuartir, didampingi oleh penasehat yang mendapat mandat dari kuartir, lalu menyampaikan laporan hasil kerjanya kepada kuartir. Tim formatur Dewan Kerja tidak berhak mengikuti seleksi untuk menjadi anggota Dewan Kerja yang disusunnya. Kemudian adalah tugas dari tim formatur. Apa saja sih tugas dari tim formatur itu? Untuk tata cara pemilihan anggota tim formatur diatur dalam tata tertib Muspanitra. Nah, untuk jumlahnya sendiri, tim formatur berjumlah ganjil untuk mewakili Dewan Kerja Penyelenggara Muspanitra secara berimbang. Yang berikutnya adalah pemilihan secara langsung. Pemilihan secara langsung dapat dilakukan untuk memilih ketua dan wakil ketua secara paket ataupun terpisah. Bentuk pemilihan ketua dan wakil ketua diputuskan dalam pelaksanaan Muspanitra. Pelaksanaan Muspanitra berkewajiban memberikan pemberitahuan pelaksanaan Muspanitra disertai dengan surat kesediaan pencalonan ketua dan wakil ketua selambat-lambatnya 2 bulan. Lalu, paling lambat dalam 1 bulan sebelum melaksanakan Muspanitra. Kepengurusan secara lengkap diatur dalam formatur. Tim formatur dipilih oleh peserta Muspanitra. Tim formatur terdiri dari unsur ketua dan wakil ketua terpilih. Lalu, Dewan Kerja Penyelenggara Muspanitra dan peserta utusan Muspanitra. Nah, untuk pemilihan secara formatur ini diperuntukkan untuk memilih pengurus secara lengkap. Formatur dipilih dalam Muspanitra dan ditetapkan dalam surat keputusan Muspanitra. Anggota formatur berjumlah ganjil maksimal 9 orang. Karena apabila terdapat voting, tidak ada jumlah yang sama. Masa kerja formatur paling lama 2 bulan setelah Muspanitra berakhir. Apa sih unsur-unsur formatur itu? Ada Dewan Kerja Penyelenggara Muspanitra serta peserta utusan Muspanitra. Lalu komposisinya ada ketua, sekretaris, dan anggota. Formatur didampingi oleh penasehat yang mendapat mandat dari kuartir, serta formatur menyampaikan laporan hasil kerjanya kepada kuartir. Bentuk pemilihan dalam sidang Muspanitra terdiri menjadi 2, yaitu secara formatur dan secara langsung. Lalu, untuk acaranya sendiri, ada sidang pendahuluan, sidang pleno 1, dan sidang pleno 2. Dan setelah sidang pleno 2, ada sidang komisi. Baru selanjutnya dilanjutkan oleh sidang pleno 3 dan sidang pleno 4. Setelah sidang pleno 4, ada sidang pleno 5. Jadi, ada 5 sidang pleno nih dalam Muspanitra. Nah, ketika sidang pleno 5 terdapat penyampaian hasil rumusan Muspanitra dan penutup sidang Muspanitra. Lalu berikutnya adalah quorum Muspanitra. Apa sih quorum Muspanitra itu? Quorum Muspanitra adalah setengah tambah 1 dari keseluruhan utusan yang memiliki hak untuk hadir. Selanjutnya adalah apa sih yang dilakukan ketika Muspanitra? Atau dengan kata lain, bagaimana sih acara Muspanitra itu? Yang pertama, jadwal dan acara Muspanitra dirancang oleh Dewan Kerja Penyelenggara untuk diusulkan dan disetujui dalam sidang pendahuluan Muspanitra. Lalu, penasehat Muspanitra dapat menginstruksi jalannya sidang-sidang apabila dianggap terdapat perselisihan sehingga menemui jalan yang buntu. Lalu, jumlah dan ketentuan lain berkenaan dengan penasehat Muspanitra diatur oleh Dewan Kerja Penyelenggara atas pengetahuan kuartirnya. Nah, di dalam Muspanitra terdapat narasumber Muspanitra. Siapa sih narasumber Muspanitra itu? Narasumber Muspanitra adalah narasumber yang dihadirkan untuk berbicara di forum Muspanitra tentang hal-hal yang khusus yang dihadirkan oleh penyelenggara Muspanitra. Jumlah dan kompetensi narasumber ditentukan oleh Dewan Kerja Penyelenggara.
Yang berikutnya adalah penasihat Muspanitra. Apa sih penasihat Muspanitra itu? Penasihat Muspanitra adalah anjo andalan yang mendapat mandat dari kuartir. Penasihat Muspanitra tidak memiliki hak pilih dan hak bicara. Penasehat baru memiliki hak bicara apabila setelah mendapat persetujuan dari peserta Muspanitra melalui sidang presidium. Lalu penasihat Presidium sendiri terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris. Unsur presidium yaitu satu orang dewan kerja penyelenggara yang mendapat mandat dari ketua dewan kerjanya. Kemudian, 2 orang dari peserta utusan yang berlainan yang dipilih oleh peserta Muspanitra. Dan hal-hal lain yang berkenaan dengan presidium diatur dalam tata tertib Muspanitra. Lalu, ada penasehat Muspanitra. Siapa sih penasehat Muspanitra itu? Penasehat Muspanitra adalah unsur andalan yang mendapat hak mandat dari kuartir. Penasehat Muspanitra tidak memiliki suara dan hak pilih. Lalu, penasehat Muspanitra memiliki hak bicara setelah mendapat persetujuan dari peserta Muspanitra melalui presidium Muspanitra. Penasehat Muspanitra dapat menginterupsi jalannya sidang-sidang apabila dianggap terdapat perselisihan pendapat. Lalu yang berikutnya adalah peserta Muspanitra. Peserta Muspanitra dibagi menjadi 2, yaitu tidak setingkat ranting dan khusus untuk setingkat ranting. Apabila tidak setingkat ranting, maka pesertanya adalah seluruh penyelenggara Dewan Kerja yang menyelenggarakan Muspanitra serta utusan Dewan Kerja yang berada di bawah Dewan Kerja penyelenggara Muspanitra. Kemudian untuk yang khusus setingkat ranting adalah utusan Dewan Ambalan atau Dewan Racana yang berada di bawah naungan Dewan Kerja penyelenggara ranting. Yang kedua adalah Dewan Kerja yang menyelenggarakan Muspanitra. Untuk peserta Muspanitra sendiri ditentukan oleh penyelenggara Muspanitra. Memasuki bab ke-21 yaitu mutasi, pemberhentian, dan pergantian anggota Dewan Kerja. Kemudian ada hak dan kewajiban peserta Muspanitra. Untuk hak sendiri memiliki hak bicara, hak suara, dan hak pilih. Lalu, untuk kewajibannya ada ketentuan hak bicara, hak suara, dan hak pilih, dan kewajiban ditetapkan dalam tata tertib Muspanitra yang diputuskan dalam sidang pendahuluan. Yang berikutnya adalah pimpinan Muspanitra. Muspanitra dipimpin oleh presidium yang anggotanya dipilih oleh dan dari peserta Muspanitra melalui musyawarah yang dipimpin oleh Dewan Kerja penyelenggara. Presidium sendiri terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris. Lalu ada pemberhentian dan pergantian anggota Dewan Kerja. Seorang Dewan Kerja akan diberhentikan apabila dia melanggar kode etik kehormatan Gerakan Pramuka, dia melanggar AD dan ART Gerakan Pramuka, juga melakukan kesalahan yang tidak dapat dimaafkan. Seorang Dewan Kerja dapat dimutasi apabila tidak efektif dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan bidang tugas yang dibebankan kepadanya di dalam Dewan Kerja, atau diperlukan adanya penyegaran untuk memberi pengalaman. Lalu adalah penggantian anggota Dewan Kerja. Apabila seorang Dewan Kerja diberhentikan, maka sebagai pengganti demi kelancaran tugas-tugas kerja untuk mengisi kekosongan dapat diangkat pramuka penegak atau pramuka padega yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Kerja. Dan juga diberhentikan ketika menikah, meninggal dunia, atau berhalangan tetap. Nah, bab terakhir ini yaitu penutup. Pertama, kepada seluruh kuartir agar dapat mematuhi peraturan ini berkaitan dengan pengelolaan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Padega. 2. Hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. 3. Seluruh jajaran Kuartir Gerakan Pramuka diberikan kesempatan selama 1 tahun untuk mengadakan penyesuaian petunjuk penyelenggaraan ini dengan masa peralihan sejak ditetapkannya PP ini. Sekian, terima kasih, dan salam.